kita memikirkan bagaimana agar anak itu paham ini. Yang namanya kita ketahui bahwasanya yang namanya hari kiamat itu adalah hal yang belum terjadi. Maka masih ada pertanyaan di benak anak didiknya, apa benar sih akan terjadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab iman. Ada beberapa yang bertanya, bagaimana cara kita menjelaskan sesuatu yang di luar akal, seperti misalkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada misalkan hari akhir, dikala itu memang seperti itu impossible, tidak mungkin. Nah, mari kita bahas biar tidak mengambang. Bagusnya menjelaskan kepada anak yang mulai tumbuh pemikiran kritisnya agar tidak menjadi ateis itu bagaimana. Dalam kitab Kasyifatus Saja, bab fasal fi bayani jami'a ma wajaba bihil iman, bahwasanya Imam Nawawi Al-Jawi mengatakan bahwasanya yang namanya iman secara syar'an, secara aturan adalah atasdiqu bijami ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurati la mutlaqan. Yang namanya iman adalah membenarkan terhadap segala apa yang dikabarkan, dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang kita mengerti dari agama dengan wajib, dengan mesti, itu la mutlaqan, tidak secara mutlak. Wa makna tasdik di sini maknanya adalah huwa hadisun nafsi, yaitu berkata pada dirinya sendiri, at-tabi'u lil jazmi, dia berkata atau perkataannya dirinya sendiri pada dirinya, saya ikut lil jazmi, mantap untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, sawa'un kana al jazmu an dalil, baik mantapnya itu karena dalil, wa yusama ma'rifah, yaitu kalau kita mengikuti atau iman kepada Nabi lewat yang namanya dalil itu namanya ma'rifah, awan taklidin atau hanya ikut-ikutan saja atau mengikuti orang yang ngerti. Wa mana hadisin nafsi, hadisin nafsi ini di sini maknanya adalah antakula tilkan nafs, ketika diri kita itu berkata, ai al-qalbu, yaitu hati, raditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu kami ridho terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa agama Islam. Nah, ini kita bagaimana untuk mengabarkan adanya Allah yang telah diceritakan, yang dijelaskan oleh Nabi, adanya hari kiamat. Tapi kita memikirkan bagaimana agar anak itu paham ini. Yang namanya kita ketahui bahwasanya yang namanya hari kiamat itu adalah hal yang belum terjadi. Maka masih ada pertanyaan di benak anak didiknya, apa benar sih akan terjadi gitu. Padahal hari kiamat itu adalah yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika anak berkata, apa iya sih bu, atau ya apa iya sih pak akan terjadi hari kiamat, maka jawabannya begini. Kalau kamu anak-anak misalkan berkata, apakah akan terjadi hari kiamat, begini logikanya. Dulu saya ibu ajarin ya, atau bapak ajarin, dulu yang namanya masyarakat Mekah, ketika terjadi yang namanya peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Nabi perjalanan pulang pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali ke Mekah, itu dalam satu malam. Orang Mekah pada saat itu banyak yang mengingkari Nabi, tidak percaya, dan bahkan ada yang sudah Islam keluar dari Islam karena menganggap Muhammad itu sudah gila, Nabi Muhammad SAW sudah gila. Nah, itu pernyataan yang pertama. Jadi orang Mekah mengingkari Nabi. Tapi ada hal yang lucu.
bahwasanya Nabi itu di umur 35 itu mendapatkan gelar Al-Amin. Itu orang Mekah sepakat dari kecil sampai umur 35 Nabi itu tidak pernah berbohong hingga mendapatkan gelar Al-Amin. Hingga umur 40 tahun Nabi itu tidak pernah berbohong dan tidak ada konflik karena belum mendakwa menjadi nabi. Namun ketika Nabi mendapatkan mandat atau diangkat menjadi nabi untuk berdakwah, maka orang Mekah itu mendustakan, tidak percaya gitu. Dan dengan Isra Mi'raj pun tidak percaya. Lah logikanya, yang tidak percaya kepada Nabi itu adalah orang yang dari kecil hingga besar itu pernah atau banyak berbohong. Sedangkan yang dituduh berbohong oleh orang tersebut adalah Nabi, adalah orang yang tidak berbohong dari umur misalkan 0 sampai umur 40 tahun. Nah sekarang kalau kita kok percaya kepada orang yang dari kecil sampai umur 40 tahun itu tidak pernah berbohong, kita adalah orang pintar. Tapi kalau kita kok percaya kepada orang yang tidak percaya kepada orang yang terpercaya, itu lucu. Lah lucunya begini, orang tersebut yang tidak percaya kepada Nabi itu dari kecil itu sering terkenal bohong atau tidak terpercaya. Kita mengikuti perkataan orang yang pernah berbohong atau tidak terpercaya, kita itu termasuk bodoh nggak? Pasti akal kita mengatakan bodoh. Bodoh teman, kamu ikut orang sing pernah bohong atau tidak terpercaya. Dulu pas kecilnya misalkan nyolong rambutan misalkan, atau pas besar itu berbuat salah. Sedangkan Nabi dari kecil sampai beliau dewasa itu tidak pernah berbuat kejelekan, tidak pernah nonton dangdutan misalkan, tidak pernah berbohong, selalu menjadi anak yang paling unggul di masyarakatnya. Lah kok kita mengikuti orang yang pinggiran yang misalkan suka nonton dangdut misalkan, atau yang senonoh misalkan, atau dia pernah berbohong atau pernah minum khamr. Sedangkan Nabi itu dari kecil belas tidak pernah yang namanya minum khamr, tidak pernah menyembah berhala. Nah kita mengikuti orang yang terpercaya yaitu Muhammad itu pintar. Sedangkan kalau kita mengikuti orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad tadi, yang terkenal misalkan bodoh misalkan, atau suka berbohong misalkan Abu Jahal, itu yang kita bodoh. Lah dulu orang Makkah itu tidak percaya Nabi itu melakukan Isra Mi'raj, itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa 1 malam. Andaikan orang tersebut yang tadi kok dia dihidupkan sekarang, pasti mereka akan menyesal. Pasti mereka akan, kalau dikembalikan ke zamannya Nabi, mereka akan mempercayai Nabi. Karena apa? Sekarang orang itu bisa bepergian dari Mekah menuju Palestina cuma dalam setengah malam. Lah, ini membuktikan bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang yang besok kalau nggak percaya Nabi itu menjadi orang rugi. Karena apa? Tidak percaya kepada Nabi. Padahal Nabi itu tidak pernah berbohong. Apa yang dia kabarkan Nabi itu selalu benar. Mungkin pada saat itu tidak masuk akal, tapi pada saatnya itu akan terjadi dan masuk akal. Mungkin saja kita ada orang tidak percaya terhadap hari kebangkitan karena itu nggak masuk akal. Padahal yang mengatakan itu adalah Nabi. Kalau kita kalau orang itu nggak percaya sekarang, mungkin mereka akan percaya ketika akan datangnya hari akhir. Gitu. Lebih jauh penjelasan ini misalkan begini. Dalam Al-Quran itu misalkan di surat Al-A'raf atau di ayat lainnya ada cerita bahwasanya besok di hari di surga itu, orang di surga itu bisa berkomunikasi dengan orang di neraka tanpa pindah tempat. Karena ya tidak mungkin, ya tidak mau misalkan orang yang di surga pindah ke neraka, males, panas. Tapi orang yang di surga itu kepengen ngerti orang-orang yang dulu mengejek, mendustakan, yang tidak percaya kepada mereka, bagaimana kabarnya, apakah mereka benar-benar di neraka. Maka Allah memberikan kesempatan untuk berbicara.
Dan itu yang satu berbicara dari surga, yang satu berbicara dari neraka. Orang pada saat itu mungkin gak percaya. Gimana mungkin yang namanya mau berbicara sedangkan tempatnya sangat jauh dan berbeda. Orang pada saat itu gak percaya terhadap Nabi. Namun kalau orang tersebut yang gak percaya kepada Nabi kok dibangkitkan sekarang, mereka akan percaya. Karena sekarang pun sudah ada teknologi misalkan video call. Nah, memang terlihat seperti kita percaya kepada hal yang gak mungkin sekarang, tapi kapan-kapan itu pasti mungkin, karena yang mengabarkan ini adalah orang yang nggak pernah bohong. Nah makanya ini cara kita menjelaskan bahwasanya iman terhadap Nabi itu harusnya raditu bima ja'a bihi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menerima dengan benar-benar menerima bahwasanya yang dikatakan, yang diucapkan, dihentikan, disabdakan oleh Nabi itu adalah benar, yang benar. Karena ya jangan sampai misalnya kita menjadi orang yang tergolong bodoh, itu mengikuti orang yang bohong. Misalkan ada orang ateis, dia dulunya terkenal pemabuk, mungkin zina, mungkin dia terkenal pembohong. Mereka ngomong orang ateis, oh nggak usah percaya Muhammad ya, nggak masuk akal. Kok kita percaya kepada orang itu yang terbiasa berbuat jelek? Itu kan lucu. Harusnya kita kan percaya kepada orang yang terkenal baik, terkenal enggak berbuat jelek, perkataannya benar. Iya enggak? Nah ini adalah logika kita untuk menerima akan datangnya hari kiamat. Jangan sampai kita katakan kepada anak-anak, jangan sampai kita menjadi orang yang benar-benar rugi karena tidak percaya hari kiamat sekarang, karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Karena mungkin saja orang yang tidak percaya Nabi Muhammad sekarang itu besok di hari kiamat akan kaget, ternyata benar-benar terjadi yang namanya hari kiamat. Seperti orang dulu yang tidak percaya akan perjalanan bisa terbang dalam satu malam. Kalau dibangkitkan sekarang pasti mereka akan percaya. Nah sebelum kita menjadi orang yang menyesal, alangkah baiknya kita tidak menyesal, yaitu dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya itulah pembahasan tentang iman. Nanti kita bahas tentang bagaimana kita beriman kepada qada dan qadar dalam kitab Kasifatu saja tentunya. Ya dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.